hiduplah seorang bernama Galileo Galilei dengan temannya bernama tu nampak nangon gonya tak tirotik ulang tua. Saat abad ke-17, lakimah abad ke-17, terjadi polemik ketika itu. Terjadi polemik bahawa gereja memutuskan bahawa matahari mengelilingi bumi. Semua gereja sepakat matahari mengelilingi bumi. Dibantah oleh Galileo Galilei dengan tirotik dengan gonya dia, nuka tua sonangonya. Dibantah dengan sains yang mereka buat, dengan teknologi, dengan akal yang mereka buat, bahawa sesungguhnya bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Sebenarnya nyo juga berhukum dengan probabilitas yang benar. Sudah abad ke-17, nyo abad ke-17. Tapi Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu, Rasulullah tak tahu tentang ini, sahabat Umar tak tahu tentang ini, semua tidak tahu bagaimana sainsnya bekerja. Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Bermula matahari itu ya berjalan pada garis edarnya. Allah berfirman, ada istilah mustaqar. Mustaqar diambil dari fi'il madi istaqara yastaqiru istiqraran. Artinya menetap. Menetap. Istaqara artinya menetap. Berarti wasyamsu tajri, bermula matahari itu berjalan li mustaqarril laha, garis edarnya pada tempatnya. Berarti kesimpulannya adalah matahari diam pada tempat, bumi yang lagi matahari. Penemuan abad 17 ini belum ada teknologi. Kapan ditemukan? Pada abad ke-19 oleh teknologi NASA, membuktikan bahwa matahari itu di tempat dan semua tata surya planet mengelilingi matahari. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Faham kan? Al-Quran ternyata benar bahwa matahari itu ada pada tempatnya. Tentu Rasulullah tak tahu bagaimana sains ini bekerja. Rasulullah tak tahu. Hanam faham Nabi masa mana NASA masa yang pada alat masa Nabi Muhammad na apa alat di dalam bulu ni teleskopnya hana dengku. Ini ayat mutasyabihat masa itu. Semua sahabat tak tahu bagaimana ini. Cuma ini dibuktikan pada abad 19. Tidak mungkin Nabi yang buat Al-Quran, hanya mungkin. Tentu ada yang maha zat mengetahui yang buat. Siapa? Allah. Maka inilah cara membuktikan Allah dengan sains yang ditanyakan oleh ateis benar. Probabilitasnya bahasa awam ni pening nengkulah ni jawab nengkunya kadang salah tu, kadang betul. Hanya yang terjadi pada abad 17, kadang salah, kadang betul. Dibuktikan kebenaran abad ke-19. Sudah? Maka kita tanyakan pada ateis. Rasulullah Muhammad Nabi kami tidak mungkin yang membuat Al-Quran. Pasti ada zat yang maha tahu yang buat Al-Quran. Siapa? Allah. Sekarang buktinya Al-Quran sudah dibuktikan pada abad 19 tentang sains mengenai matahari dan seterusnya. Nah, cara. Ya, benar kan? Nah, maka Allah selalu menyinggung kita, ayo berfikir tentang Al-Quran. Kita selalu hafal Quran, berfikir itu ya lebih hafal lah. Coba buka kitab Ibnu Katsir. Sahabat Nabi kalau belajar dengan Nabi satu Quran 10 kali ulang. Satu ayat 10 kali ulang. Dalam riwayat ada sahabat Nabi sekali ulang satu ayat 30 kali ulang. Ulang makna, ulang tafsir, ulang ayat, ulang hafal, ulang makna, ulang tafsir, ulang ayat, ulang. Sahabat Nabi, kita ni tahu sahabat kan. Ya, maka perlu diwaspadai. Yang hafal Quran bagus, hafal terus. Tapi ingat jangan